Loveness Plus by Baby Move. Bantal ini dibanderol dengan harga yang relatif tidak murah. Kira-kira apakah bantal ini layak untuk dibeli? Simak videonya sampai selesai ya. Hai, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini, aku mau kasih review jujur mengenai penggunaan bantal Baby Move ini ke kalian. So, bagi kalian yang ingin membeli bantal ini, lebih baik kalian simak video ini sampai selesai, baru kalian putuskan mau meminang bantal ini atau tidak. For your information moms, aku membeli bantal Baby Move ini ketika Sulaiman, anak aku, usianya 2 bulan. Nah, di situ kita mengetahui semakin hari kepala Sulaiman tuh semakin tidak simetris, atau bagian kanannya itu terlihat rata. Nah, setelah aku cari tahu, ternyata itu merupakan gejala dari flathead syndrome. Seperti kita ketahui ya moms, kalau baby itu yang baru lahir ya, newborn, itu biasanya rata-rata tidurnya itu 16,5 jam per harinya. Jadi banyak waktu untuk dipakai untuk tidur. Nah, itulah yang menentukan posisi kepala bayi itu akan mengalami flathead syndrome atau tidak. Walaupun bukan hal yang berbahaya, hal tersebut sangat mempengaruhi penampilan kepala si baby. Bagaimana tidak, yang harusnya babynya itu terlahir tampan atau cantik, sehingga secara fisik tampaknya itu tidak bisa maksimal gitu kan. Jadi sayang banget kalau flathead syndrome ini bisa mengurangi kegantengan si bayi tersebut. Hal ini pun yang dialami oleh anak aku Sulaiman, yang awalnya itu terlahir dengan kepala bulat, akhirnya jadilah peyang. Bantal yang dibanderol dengan harga 430.000 ini itu memiliki kontur cekung pada bagian kepalanya, sehingga Loveness Plus ini dapat mendistribusikan tekanan untuk menjaga struktur kepala si kecil tetap bulat normal. Kenapa aku lebih memilih Loveness Plus ini ketimbang yang Loveness saja? Karena varian yang Loveness Plus itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu usia 0 bulan sampai 12 bulan. Sedangkan yang Loveness saja itu hanya dipakai untuk usia 0 sampai 6 bulan saja. Jadi menurut aku lebih mending beli yang Loveness Plus sekalian, meskipun harganya lebih mahal selisih sedikit daripada yang Loveness saja. Nah, bantal Baby Move ini terbuat dari bahan polyester pada bagian covernya dan elasten pada bagian dalamnya, yang diklaim bisa membuat Loveness Plus ini tetap sejuk digunakan karena dapat menyesuaikan suhu tubuh. Namun jika kondisi ruangan atau suhu ruangan itu terasa panas, ya menurut aku baby juga akan lebih tidak nyaman gitu ya, seperti yang dirasakan oleh kepalanya Sulaiman. Dan karena bantal ini tidak memiliki sarung bantalnya, jadi menurut aku bantal ini mudah kotor gitu ya jika sering digunakan, apalagi jika si baby itu kepalanya mudah berkeringat, ya ini benar-benar akan mudah kotor. Bagian belakang bantal ini sudah memiliki anti-slip sehingga aman digunakan di berbagai alas karena tidak mudah bergeser. Untuk di karpet bulu ini dia tidak mudah bergeser ya. Tapi berbeda halnya dengan di lantai atau keramik. Jadi kalau tidak ada alasnya, bantal ini tetap akan bisa bergeser meski ada anti-slipnya. Di pemakaian kurang lebih 7 bulanan, kepala Sulaiman yang tadinya itu asimetris, sebelah kanannya itu mengalami flathead syndrome atau kepalanya rata, alhamdulillah sudah mulai membaik dan semakin membaik tiap harinya. Asal ya teman-teman, benar-benar pemakaiannya itu dipakai dengan sering, ditambah dengan kepala yang sering dipijat untuk meratakan atau mengembalikan bentuk kepala yang bulat normal.
bisa dilakukan ini setelah mandi atau ketika mengelus kepala si baby. Dan saat ini jika ada tetangga yang melihat kepala Sulaiman, pasti pada bilang kalau kepalanya itu bagus, bulat. Mereka kira itu karena Sulaiman terlahir dengan cara sesar. Padahal mereka tidak tahu ketika usia 2 bulan Sulaiman itu kepalanya benar-benar terlihat tidak asimetris atau flat head syndrome. Apalagi ketika kepala Sulaiman itu tidak ada rambutnya, jadi akan semakin terlihat kalau kepalanya itu flat head syndrome atau rata yang sebelah kanan. Ada berbagai sumber informasi yang mengatakan bahwa bentuk kepala bayi atau baby itu akan bisa berubah sampai usia 8 bulan. Ada juga yang menyebutkan masih bisa berubah sampai usia 1 tahun atau 12 bulan. Berikut tips dari aku gimana cara untuk mencegah terjadinya flat head syndrome ini pada kepala baby kita. Yang pertama, moms harus sering-sering ubah posisi tidur. Jadi jika kepalanya sering menghadap ke kanan, maka moms harus sering merubah posisinya kepalanya ke kiri atau bahkan ke atas. Lalu yang kedua, sering-sering tengkurap atau melakukan yang namanya tummy time. Nah, manfaatnya ini supaya leher bayi semakin kuat dan supaya kepalanya tidak terjadi yang namanya flat head syndrome. Selanjutnya yang ketiga, variasikan cara menggendong. Jadi gantian, kepalanya terkadang di kiri dan di kanan. Lalu yang terakhir, moms bisa menggunakan bantal baby move ini yang Loveness Plus untuk mencegah atau mengatasi kepala baby yang sudah mengalami flat head syndrome atau yang biasa dikenal dengan kepala peyang. Ada 2 jenis flat head syndrome. Yang pertama, plagiocephaly, di mana kepala bayi peyang pada salah satu sisi sehingga kepala terlihat asimetris jika kelihatan dari atas. Yang kedua yaitu jenis flat head syndrome brachycephaly, yang mana kepala bayi peyang pada bagian belakang atau rata bagian belakang. Kondisi ini membuat kepala bayi tampak melebar hingga terkadang dahinya menonjol ke arah depan. Nah, dari penjelasan itu bisa diketahui kalau Sulaiman itu masuk jenis yang flat head syndrome plagiocephaly atau kepala peyang pada salah satu sisi kepala saja. Nah, bagi sebagian besar orang, ternyata masih banyak yang belum memperhatikan kasus flat head syndrome ini. Jadi mereka seperti ya sudah biasa aja kalau semisal bayinya atau anaknya mengalami yang namanya flat head syndrome. Dan semoga saja kita termasuk ke dalam kategori orang tua yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak, terutama dan termasuk untuk menangani yang namanya flat head syndrome. Akhirnya sampai juga di penghujung video aku kali ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mencari referensi atau mencari review tentang bantal baby move ini. Tapi sebelumnya kalian bisa like video aku, subscribe, share, dan komen video aku ini untuk membantu channel aku semakin berkembang ke depannya. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.